Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar prakarya kelas 9 dengan tema yang pertama yaitu kerajinan. Di bab pertama ini ada kerajinan bahan keras. Kerajinan dihasilkan manusia untuk memenuhi kebutuhan keseharian, namun juga dapat digunakan sebagai kepentingan ritual. Namun tidak sedikit pula kerajinan yang diperuntukkan sebagai pelengkap interior. Jenis produk kerajinan yang tergolong karya pelengkap interior ini adalah semua benda yang sengaja dibuat sebagai bagian interior yang bermanfaat untuk menambah keindahan. Benda kerajinan jenis ini diperlukan secara khusus menjadi benda yang sangat bernilai, diproduksi terbatas, dan bahkan memiliki kekhasan yang terlihat dengan sebagai kearifan lokal. Pada kelompok masyarakat tertentu seperti Bali, Sumbawa, Flores, Toraja, Batak, Dayak, atau bahkan di beberapa kawasan di Jawa, perwujudan benda pelengkap ini merupakan kerajinan yang sangat unik dan memerlukan cara penggarapan tersendiri yang juga khas dari masing-masing daerah. Pada kelas 8, kalian telah mempelajari produk kerajinan yang terbuat dari bahan limbah keras organik dan anorganik. Apakah kamu telah mendapatkan pengalamannya yang banyak mengenai kerajinan dari bahan limbah keras? Oke, kali ini kita akan mengetahui lebih banyak mengenai bahan keras yang bukan berasal dari limbah. Tingkatkan wawasan dan pengetahuan berdasarkan sumber bacaan atau seringlah mengunjungi sentra kerajinan atau pameran kerajinan di daerah kamu tinggal. Kamu akan mendapatkan lebih dari sekedar yang kamu inginkan. Pada kelas 9 ini, kamu akan mempelajari produk kerajinan bahan keras alam dan buatan. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari kekayaan alam yang ada di daratan dan di lautan. Bahan material alam untuk kerajinan ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari hutan Indonesia. Sedangkan bahan material buatan yang bisa dimanfaatkan adalah kaleng dan kaca. Kaleng berasal dari besi tipis yang dilapisi oleh timah. Sedangkan kaca berasal dari pasir silika dan oksida serta material anorganik lainnya. Berbagai macam jenis produk kerajinan dari bahan keras alam sangat banyak dan bervariasi. Namun kerajinan yang terbuat dari bahan keras buatan jumlahnya masih terbatas. Setelah mempelajari kerajinan bahan keras alam dan buatan ini, diharapkan kamu menghasilkan produk kerajinan yang berciri khas Nusantara dan terutama sekali mewakili kekhasan di daerah di mana kamu berasal. Lanjut materi yang pertama, yaitu ada prinsip kerajinan bahan keras. Pengetahuan dalam keragaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan keras merupakan cermin dari kepiawaian perajin dan pencipta karyanya. Perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan, maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul menunjukkan adanya kemampuan daya serap perajin untuk mengadaptasi segala perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun tidak dilakukan secara menyeluruh, baik secara langsung maupun coba-coba, tanpa disadari mereka mampu melakukan perubahan-perubahan kreatif. Karena sesungguhnya pembuatan peralatan dan bahan, terutama bahan keras alam dan buatan, merupakan pekerjaan manual dengan teknologi sederhana dan tidak mudah untuk diterapkan sebagai kelangsungan gaya tradisional. Perubahan-perubahan efisiensi dan praktis yang terjadi semua karena adanya permintaan pasar. Adapun prinsip pembuatan kerajinan bahan keras meliputi yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Bahan dapat digunakan sebagai kerajinan sudah kamu pelajari sejak semester kelas 7, yaitu dapat dibuat dari bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri, bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Seorang pengrajin hanya memerlukan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. Lanjut yang kedua, ada keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Banyaknya bentuk produk kerajinan tidak lepas dari gagasan ataupun ide manusia yang dapat berawal dari suatu pikiran dan kehendak melalui tindak cipta karsa.
Apa yang selanjutnya dihasilkan dapat merupakan seperangkat karya dengan muatan pesan tertentu yang sangat ditentukan oleh pencipta kreatif manusia. Oleh sebab itu, pesan yang dapat kita peroleh berdasarkan proses berkarya ini dapat kita pilih sebagai berikut. Yang pertama ada nilai fungsional, yang kedua ada nilai informatik, yang ketiga ada nilai simbolik, yang keempat ada nilai prestis atau wibawa. Oke, lanjut aspek rancangan dalam produk kerajinan. Proses pembuatan sebuah produk kerajinan tidak terlepas dari salah satu unsur penting, yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan yang dapat melibatkan berbagai aspek teknologi serta mengandung tanggung jawab terhadap budaya bangsa Indonesia. Produk kerajinan mengandung banyak faktor yang perlu menjadi bahan acuan dan pertimbangan. Pun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor teknis, yaitu metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Yang kedua ada faktor ekonomis, yaitu pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasokan atau distribusi, kebijakan penciptaan atau hak cipta, nilai jual dan keberadaan suku cadang atau sumber daya bahan dan alat, serta selera masyarakat terhadap produk tersebut. Yang ketiga ada faktor kondisi lingkungan, yaitu yang pertama nilai budaya, yang kedua kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Yang keempat ada faktor ergonomis, yaitu kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Yang kelima ada faktor sains dan teknologi, itu unsur kebaruan dan mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Yang keenam ada faktor estetika, yaitu menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci atau detail, perupaan atau pewarnaan, kesan atau guguhan yang ditampilkan. Perajin bahan keras alam meski produktif dan menghasilkan produk yang bermutu, namun keberadaannya semakin menipis. Hal ini dikarenakan bahan alam lebih sulit untuk didapat, sementara bahan keras buatan lebih dapat berkembang mengingat daya jualnya tinggi, dikarenakan lebih praktis dan ekonomis. Tentunya jika dipelajari dengan baik, maka akan dapat dihasilkan perkarya baru yang dapat meningkatkan mutu kerajinan yang berciri khas Indonesia. Materi yang selanjutnya yaitu jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Beberapa bahan keras yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi dalam dua jenis, yaitu yang pertama bahan keras alam. Bahan keras alam adalah bahan karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi maupun perairan Indonesia. Sifatnya pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Contoh bahan keras alam yang kita kenal adalah kayu, bambu, rotan, dan sebagainya. Kerajinan yang terbuat dari benda keras memiliki kecenderungan kuat dan tahan lama, bahkan bertahun-tahun lamanya. Apalagi jika dirawat dengan baik, kualitasnya tidak berubah seperti pada awalnya. Kebanyakan orang memilih benda keras untuk produk fungsional yang membutuhkan penggunaan dalam waktu jangka panjang. Tentunya nilai produk kerajinan bahan keras juga mengikuti kualitasnya. Dan karakteristik kerajinan bahan keras yang kedua ada bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Beragam karya kerajinan dari bahan keras buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa kaleng, kaca, dan sebagainya. Kaleng berasal dari logam besi tipis yang dilapisi timah. Sifatnya ringan tapi kuat. Sedangkan kaca berasal dari pasir silika dan beberapa oksida. Sifatnya transparan, tembus pandang, rentan, dan mudah pecah. Keanekaragaman bahan keras tentunya memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Di bawah ini merupakan ciri-ciri dari bahan keras, yaitu yang pertama, bahan keras alam. Bahan keras alam adalah bahan yang berasal dari sumber daya alam hutan, bumi, dan laut yang bersifat keras. Yang pertama ada kayu.
Kayu terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya mahoni, pinus, jati, hitam, nangka, kelapa, lame, albasia, sungkai, kamper, meranti, dan sebagainya. Masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda, tetapi selain kelas, rata-rata memiliki serat atau urat kayu yang indah. Memiliki lingkaran tahun, tahan lama dan dapat dibentuk dengan diukir. Ada yang memiliki beban ringan seperti lame dan albasia. Ada pula yang berat seperti jati. Sebagian dapat memuai karena perubahan suhu, tidak demikian untuk kayu jati. Yang kedua, bahan keras alam yaitu bambu. Batangnya kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm, sehingga dapat dibuat rongga wadah dalam kerajinan. Yang ketiga, memiliki ruas batang. Ruas inilah yang unik, terkadang dalam pembuatan kerajinan sangat ditonjolkan. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas, dapat dipotong membentuk sayatan atau bentuk utuhan. Untuk bahan keras alam yang ketiga adalah rotan. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, batangnya kuat, lebih kuat dari bambu, terutama serat batangnya sangat kokoh. Yang kedua, rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan ada yang berongga dan ada yang tidak. Yang berongga mempunyai ukuran setengah centimeter hingga 1 cm, sedangkan yang tidak berongga merupakan bagian dalam dari rotan. Yang ketiga, memiliki ruas batang namun lebih samar dibanding bambu. Yang keempat, tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Yang kelima, dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Yang keenam, rotan memiliki bentuk yang panjang bisa mencapai 10 meter karena hidupnya menjalar dan melilit, sedangkan panjangnya selalu bertambah. Selanjutnya ada bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari beberapa bahan dan bersifat keras. Contoh yang pertama ada kaca. Ciri-cirinya yaitu kaca wujudnya transparan dan bening. Ketebalannya bervariasi antara 1 mm sampai 2 cm, tergantung pada kebutuhannya. Yang ketiga, permukaan licin dan kirap. Jika dilukis, harus menggunakan cat khusus yang dapat menempel pada permukaan kaca. Yang keempat, kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Selanjutnya ada logam. Ciri-cirinya adalah logam terdiri dari berbagai warna. Ada yang perak, emas, ada yang kemerahan atau kecoklatan, dan juga berwarna perak keabu-abuan. Bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih dan tipis lagi ringan. Logam mudah terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Ada pula yang melapisinya dengan cat. Oleh sebab itu, perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar. Oke, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan dipahami dengan baik oleh kalian. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penjabarannya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.